Shalom. Majelis mengucapkan selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat berjumpa dalam ibadah pada hari Minggu penuh sukacita ini. Mengawali perjumpaan kita, mari terlebih dahulu kita mendengarkan warta jemaat. Kiranya sukacita dan damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita. Perjamuan Kudus. Sakramen Perjamuan Kudus akan dilayani majelis besok pada hari Minggu 22 Agustus 2021 jam 7. Mohon setiap warga dewasa untuk mempersiapkan diri. Untuk pendistribusian anggur dan roti akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 oleh majelis wilayah masing-masing. Persembahan mingguan, bulanan, dan lain-lain akan diambil majelis wilayah masing-masing setelah ibadah. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang akan mempersembahkan ke gereja, disediakan kotak persembahan di depan gereja sampai pukul 10 pagi. Lowongan pekerjaan. Dana pensiun GKJ membutuhkan 1 orang tenaga staf dengan kualifikasi sebagai berikut. Pria atau wanita belum menikah, warga GKJ, maksimal usia 30 tahun, pendidikan minimal D3 Teknik Informatika atau Sistem Informatika, diutamakan bersedia tinggal di Salatiga, surat lamaran paling lambat tanggal 31 Agustus 2021. Untuk informasi selanjutnya bisa menghubungi kantor gereja. Laporan persembahan Minggu 8 Agustus 2021. Kantong pertama jumlah Rp600.000. Kantong kedua Rp973.000. Persembahan bulanan 33 sampul Rp8.100.000. Ucapan syukur NN Rp1.000.000. Karangalit Rp1.000.000. Perpuluhan Rp400.000. Jumlah Rp12.073.000. Demikian warta jemaat Minggu 15 Agustus 2021. Segenap umat kekasih Tuhan, dimanapun Anda berada, Shalom. Pagi ini kita kembali berjumpa di hari Minggu, hari yang mulia. Hari di mana kita kembali diberi kesempatan untuk bersekutu bersama, merasakan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Walau ibadah kita kali ini pun masih harus terpisah dan beribadah dari rumah masing-masing. Namun kasih dan pemeliharaannya tetap bisa kita rasakan dan hayati bersama. Dan Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kita. Sebagai ucapan syukur atas cinta kasih-Nya, umat kami undang bangkit berdiri. Kita nyanyikan bersama Kidung Jemaat 4 bait 1 dan 2, Hai mari sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, taktanya
Masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan kelam, berjalanlah dia di badai kencang. Ibadah minggu ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara seluruh ciptaannya dengan setia. Salam damai sejahtera Kristus bagi saudara. Anugerah dan damai Kristus ada pada kita semua. kini dan selamanya. Persilahkan duduk. Umat yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengendaki agar hidup kita berjalan dalam kebenaran dan kasih-Nya. Namun kita sering tersesat, manakala kebencian terhadap sesama berkecamuk, keserakahan, iri hati, nafsu, dan berbagai dosa menguasai hidup. Marilah kita bersikap rendah hati, memeriksa diri dalam keheningan pribadi, dan berdoa memohon pengampunan Allah. Allah Bapa sumber rahmat, pengampunan, pandanglah senantiasa kami umat-Mu, yang dengan kerendahan hati mengaku dosa kepadamu. Kami senantiasa merindukan sabda penyelamat-Mu yang menyapa kami umat-Mu. Ampunilah kami. Mari kita bersama-sama menyanyikan nyanyian penyesalan dari Kidung Jemaat 37A, baitnya yang pertama dan kedua. Batu karang yang teguh. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesak. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Kalau aku berjeri dan menangis tak henti, apapun usahaku tak menghapus dosaku. Hanya oleh kurbanmu kau selamatkan diriku. Umat Tuhan terkasih, Allah adalah Allah yang panjang sabar dan penuh kasih setia. Allah adalah Allah yang tidak pernah membiarkan umat-Nya larut di dalam penyesalan. Allah berkenan memberikan firman-Nya sebagai anugerah kepada setiap umat yang mau mengakui dosa-dosanya. Sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, yang telah mengutus Roh-Mu kepada kami, sehingga oleh Kristus kami bisa berjumpa dengan-Mu Tuhan, dengan mengerti, dengan menghayati, dan dengan melakukan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu yang hidup menjadi pemelihara iman kami dan hidup kami,
boleh tertuju kepadamu. Bekerjalah ya Roh Kudus, kami siap mendengarkan. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes 6 ayat 51 sampai dengan 58. Yang demikian firman-Nya. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan serta memeliharanya dalam kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah teka-teki, mestinya sudah bisa dijawab. Apakah orang Kristen boleh makan saren? Saren artinya makanan yang terbuat dari darah hewan. Ya, kalau pertanyaan ini diberikan kepada orang Yahudi, tentu orang Yahudi akan mengatakan tidak boleh, karena di dalam Kisah Para Rasul 15, orang-orang Yahudi itu di sinagoge, di tempat ibadah itu masih membacakan aturan-aturan Yahudi, termasuk larangan tentang makanan dan minuman, yang sebetulnya di dalam Taurat Kristus, artinya dalam Kristus sendiri, sudah digenapi, sudah diperbaharui dengan hidup oleh Kristus. Dan karena itu dibacakan supaya tidak menjadi sandungan bagi orang-orang yang belum mengenal Kristus secara sungguh-sungguh, bagi orang-orang luar yang ikut mendengarnya, makanya tidak boleh dimakan. Tentu kita yang sudah hidup di dalam kemerdekaan di dalam Kristus punya keyakinan yang berbeda, walaupun pasti ada juga yang ragu-ragu menjawabnya. Nah, di tengah-tengah keraguan itu lebih meragukan lagi untuk kita bisa minum atau makan darah manusia. Benar ya? Kalau makan saren manusia kira-kira boleh tidak? Minum darahnya manusia boleh tidak untuk
dicampurkan dengan rica-rica waung gitu ya. Darahnya darah manusia. Tentunya ini suatu hal yang tidak mungkin akan bisa diterima oleh orang percaya. Juga oleh orang Yahudi pada waktu itu. Sehingga mereka heran ketika Yesus mengatakan bahwa para muridnya itu harus makan dagingnya dan minum darahnya. Ketika mereka sudah mulai berdebat, mulai bertengkar seperti pada zaman reformasi dulu, 5 abad yang lalu kemudian Yesus menjelaskan lagi, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Dan oleh karena itu di dalam sejarah gereja, bapak-bapak gereja awal, itu ada yang menekankan tentang kesakralan dari perjamuan ini. Bahwa ini harus dilihat sebagai sungguh-sungguh adalah darah dan tubuh Kristus, sebagaimana yang Yesus katakan, benar-benar makanan, benar-benar minuman. Jadi ingat Bung Karno ya, kok bilang benar-benar itu ya. Tapi Yesus sudah mengatakan itu sebelumnya. Pertanyaannya adalah, apakah maksud Tuhan Yesus benar-benar itu berarti itu benar-benar berubah menjadi darah, berubah menjadi daging? Ketika Yesus mengatakan itu, ketika Yesus memberkati perjamuan terakhir itu, karena bentuknya tidak berubah, kelihatan kan bentuknya masih roti dan masih anggur, maka gereja pada waktu itu, gereja Roma punya pandangan bahwa mencoba menjelaskan dari ajaran bapak-bapak gereja itu, ditarik sebuah penjelasan uraian bahwa yang berubah adalah substansinya, artinya intinya, hakikatnya. Substansinya inilah, intinya inilah, hakikatnya inilah yang berubah menjadi darah, yang berubah menjadi daging. Roti jadi daging, anggur jadi darah. Dan itu yang dikenal di dalam ajaran pada waktu itu disebutkan dengan transubstansiasi. Nah, kalau begitu berarti kita harus menghormati. Dan itulah penyelamatan Tuhan terjadi ketika kita makan darah dan minum makan roti dan minum anggur itu, karena kita sedang makan tubuh Yesus dan minum darah Tuhan Yesus. Pemikiran seperti itu yang berkembang. Sepertinya sebuah pemikiran yang tidak salah ya, karena itu upaya manusia untuk mencoba mengerti. Tapi konsekuensinya ternyata tidak baik, saudara, pada waktu itu. Saya akan jelaskan. Jadi pada waktu itu, sebenarnya orang-orang itu lalu kemudian menekankan tentang kesakralan perjamuan yang hanya boleh dipimpin oleh imam, kalau di gereja-gereja reformasi ya pendeta begitu. Dan para imam, para pendeta atau para romo tidak bisa dikritik. Tidak ada pemantauan, termasuk ajarannya selalu dianggap benar. Karena merekalah wakil dari Allah, tidak mungkin salah. Pada waktu itu gereja-gereja, misalnya gereja-gereja di Inggris, itu memiliki 1/3 dari kekayaan nasional. Jadi bisa dibayangkan betapa kaya rayanya gereja. Ada pandemi pun juga tidak akan kolaps ya.
Tapi sebenarnya apa yang dimaksudkan Tuhan Yesus ketika mengatakan ini benar-benar makanan dan benar-benar minuman? Karena Yesus sudah mengetahui sejak zaman para rasul sekalipun, ada orang yang tidak bersungguh-sungguh di dalam perjamuan. Siapa dia? Yudas Iskariot. Tidak menghargai pengorbanan Tuhan Yesus, tidak bisa menerima penderitaan dengan pengorbanan Yesus, dan dia memiliki jiwa pemberontak ketika Yesus tidak menjadi raja. Sehingga akhirnya dia menjual Yesus. Ketika dia makan roti, maka iblis pun masuk, dia kerasukan, dan dia melaksanakan niat jahatnya. Dan zaman para rasul, misalnya Rasul Paulus, masih terjadi hal semacam itu. Di jemaat di Korintus, orang-orang yang kaya, orang-orang yang merasa andilnya lebih besar, dia makan roti lebih dahulu, dia minum anggur lebih dahulu, sampai orang-orang yang kecil itu tidak kebagian. Begitu serakahnya ketika Kembul Bujono itu, ketika makan bersama. Dan itu suatu hal yang sebenarnya tidak kebayang oleh kita mungkin. Benar? Di konteksnya sangat berbeda dengan kehidupan kita yang bisa menghargai kekudusan perjamuan kudus, sakramen perjamuan. Nah, oleh karena itulah maka Bapak-bapak gereja mengingatkan bahwa ini benar-benar nggak boleh main-main, nggak boleh sembrono. Tapi apa lalu kemudian roti itu berubah menjadi daging dan anggur berubah menjadi darah? Ya tentu tidak, saudara. Karena apa maksud Yesus dapat dilihat di dalam penjelasan Yesus sendiri. Jangan yang lain. Kita baca sekali lagi. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Itu ciri-cirinya. Contohnya seperti apa? Dikasih analogi, dikasih perbandingan yang serupa. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Jadi timbal balik, bukan hanya masuk ke dalam. Jadi tubuh Yesus daging dan darah Yesus masuk ke dalam tubuh manusia, para pengikutnya, tapi manusia pun masuk di dalam Yesus. Apa maksudnya masuk dalam Yesus? Kalau yang di dalam pemahaman seperti itu kan tidak demikian. Transubstansi pada abad ke-16 itu tidak seperti itu. Pengertiannya apa? Pengertiannya adalah sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku. Jadi kalau aku hidup oleh Bapa, aku makan roti, aku menjadi hidup oleh roti itu, maka aku harus diutus oleh roti itu. Yesus menggambarkan itu dengan Bapa. Apakah Yesus makan Bapa? Apakah Yesus makan dagingnya Bapa? Kan tidak. Jadi peristiwa itu adalah peristiwa yang melambangkan tentang karya penyelamatan Allah yang berkorban memberikan hidupnya supaya kita hidup di dalam Dia. Kalau orang yang hidup di dalam Kristus, artinya orang mau diutus oleh Kristus. Artinya orang mau hidup di dalam rencana Kristus. Artinya orang mau hidup di dalam firman Allah. Itu maksudnya. Sehingga ketika kita menghayati makan roti, minum anggur, kita tidak membayangkan tentang darah
Ada yang fobia tentang darah, kalau lihat darah pingsan, ada loh orang seperti itu. Ya kalau dia membayangkan seperti itu, perjamuan tidak menjadi menarik. Tapi ketika dia mengerti bahwa ketika dia makan, dia minum, maka hidupnya itu adalah di dalam rencana Allah, untuk memuliakan Allah, di dalam segala kebaikan-kebaikan Allah. Walaupun ada penderitaan, walaupun ada pengorbanan, tetapi ujung-ujungnya adalah kebangkitan dan hidup yang kekal, maka itu jauh melampaui daripada rasa lapar, seperti orang Israel yang hanya makan mana dan dia kenyang, tapi dia lapar lagi dan dia mati. Tetapi orang yang hidup oleh firman Allah, orang yang hidup di dalam firman Allah, di dalam rancangan Allah, dia hidup untuk hidup yang kekal. Itu yang dialami oleh John Wycliffe. John Wycliffe adalah seorang perintis reformasi. Mungkin saudara pernah mendengar nama John Calvin atau pernah mendengar nama Martin Luther, pasti ya. Tapi kalau Wycliffe pernah dengar enggak? Mungkin saudara pernah mendengar di Sabda itu ada terjemahan Wycliffe, bahasa Inggris. Terjemahan awal, saudara. Dulu Alkitab itu dalam bahasa Latin. Makanya lagu-lagu di gereja-gereja Roma banyak yang berbahasa Latin, bahasa Romawi kuno. Tetapi kemudian Wycliffe melihat karena para imam itu menyembunyikan kebenaran dengan menguasai bahasa Latin dan orang biasa tidak bisa membaca Alkitab, maka dia mengupayakan menerjemahkan Alkitab dari ayat ke ayat, pasal ke pasal, dari kitab ke kitab, sampai 66 kitab. Dan ketika dia membaca kitab, dia tahu bahwa keselamatan itu adalah karena anugerah Allah, bukan karena membeli surat penghapus dosa. Dia tahu bahwa ajaran-ajaran yang termasuk transubstansiasi sebenarnya tidak sesuai dengan maksud teks itu sendiri. Tetapi ketika dia mengemukakan hal itu, dia disuruh diam, dia disuruh bungkam. Dia menarik diri di Oxford, dia mengajar jadi dosen di Oxford. Tapi lama-lama karena Oxford dan Inggris itu juga ada kepentingan ketika ada perpecahan, skisma besar, lalu kemudian dia juga menjadi terbuang seperti Yohanes Pembaptis. Seperti Yohanes murid Yesus di Pulau Patmos, akhirnya dia terbuang sampai mati, tapi dia menulis, bukan menulis wahyu, dia menulis terjemahan Alkitab. Dan ketika dia sudah mati sekalipun, karena pengaruhnya begitu besar, maka gereja pada waktu itu menyuruh untuk membongkar kuburnya, mengambil tulangnya, membakar tulangnya, dan membuangnya ke laut. Apakah dengan demikian dia dilupakan? Tidak. Perintis reformasi bukan Martin Luther, saudara. Sebenarnya John Wycliffe itulah perintis reformasi. Dan itulah yang membuat kita bisa hidup oleh firman. Walaupun kita mati sekalipun seperti John Wycliffe, walaupun kita mengalami pengasingan, mengalami penderitaan, mengalami penantian, mengalami ketidakadilan, mengalami ketidaknyamanan, tapi kita beroleh damai sejahtera karena kita tahu bahwa hidup kita bukan hidup oleh roti, oleh anggur, bukan hidup oleh benda, oleh makanan dan minuman, tetapi hidup oleh yang kekal itu. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu depan tanggal 22 Agustus kita akan mengadakan sakramen perjamuan. Sakramen perjamuan tidak diselenggarakan bulan Juli, pertama karena memang ada PPKM, tapi yang kedua ada juga yang namanya
peringatan 17 Agustus. Bukan tanggal 17-nya. Tetapi ada peringatan kemerdekaan yang diberikan Tuhan, anugerah Tuhan melalui karya Kristus itu yang kita hayati di dalam sakramen perjamuan ini. Oleh karena itu saya akan menanyakan kepada saudara sebelum kita mengambil bagian dari sakramen perjamuan untuk minggu depan, apakah saudara-saudara mengakui dengan sadar bahwa kita ini adalah manusia yang berdosa, yang oleh kekuatan sendiri tidak mampu untuk membebaskan dari hukuman karena dosa-dosa kita. Yang kedua, apakah kita mengakui bahwa kita membutuhkan juru selamat dan itu telah dilakukan oleh Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus yang memberikan tubuh darahnya, yang memberikan seluruh kehidupannya menjadi korban yang sempurna untuk menghapus dosa kita. Dan yang ketiga, apakah kita mau hidup dengan syukur oleh karena peristiwa itu? Ini malah menjadi perenungan kita menghadapi minggu depan. Kita akan bersama-sama perjamuan sekaligus merayakan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia adalah anugerah Allah. Kristus adalah puncak anugerah Allah. Karena Kristus tidak hanya memerdekakan orang-orang Israel dari Romawi yang tidak akan bisa menyelesaikan masalah, tetapi mereka mengenal Kristus. Dan itulah yang memberikan kemerdekaan yang sesungguhnya, kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang Allah rancang, yang membawa kepastian tentang keselamatan. Tuhan memberkati. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Bapa kami yang ada di surga, sungguh Tuhan, kami bersyukur bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Ternyata Engkau mengajar kami Tuhan, bahwa hidup kami adalah benar-benar hidup yang kekal. Ketika kami terus mau belajar, merenungkan, dan melakukan firman-Mu, sebagaimana yang Kristus telah ajarkan kepada kami. Dan di dalam pengajaran Kristus itulah Tuhan, kami juga membawa segala pengharapan kami kepadamu, karena ada pengantara kami, yaitu Yesus Kristus yang telah berkorban dan memerdekakan kami. Kami berdoa secara khusus Tuhan, ucapan syukur atas ibadah ini sampai dengan usai, pasti Engkau berkati dan Engkau sertai. Namun juga ada saudara kami yang entah bisa mengikuti atau tidak Tuhan, tapi di dalam keterbatasannya mengalami sakit. Kami mohon Tuhan Engkau menyembuhkan mereka. Berdoa untuk Bapak Supriyo Hadi, untuk Ibu Kawanto, Ibu Darmin Poncopawiro, untuk Bapak atau saudara kami Daniel Wahyu Patomo, Bapak Suparman, untuk Bapak Sumarno Revolusi Hadi, untuk Ibu Sri Mulyono dan keluarganya ya Bapak, untuk Ibu Suyanto dan Bapak di dalam kesehatannya Tuhan Kau juga sempurnakan, juga untuk Ibu Siti Sundari, dan masih banyak Tuhan para adiuswo serta saudara kami yang tidak tersebutkan, yang mengalami kelemahan, kesakitan, atau kedukaan. Tuhan sumber penghibur kami, penolong kami, hadirlah, darah-Mu mengampuni dosa kami dan memulihkan kami. Kami menyerahkan juga ke dalam tangan kasih-Mu Bapa untuk saudara kami yang berbeban berat,
yang menghadapi kesulitan ekonomi, yang menghadapi kesulitan dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, anak cucu kami Tuhan yang kesulitan dalam belajar oleh karena sistem daring ini Tuhan, atau yang mencari pekerjaan atau yang mencari pasangan hidup. Tuhan tolong Kau berkatinya ya Bapa. Ini berdoa untuk para pelayan-Mu, para penatua, diaken, pendeta, para majelis, khususnya di GKJ Karangalit, para pelayan-Mu yang melayani dalam ibadah, para pelayan-Mu yang melayani dalam ketakan gereja, para komisi, para pengurus wilayah, para pengurus persekutuan-persekutuan kategorial, baik untuk muda remaja, sekolah minggu, dewasa, dan dewasa muda, serta adieswo. Dan berdoa juga Tuhan untuk para pelayan-pelayan-Mu yang ada di lingkup Kristiani, di lingkup PKGS, juga di lingkup yang luas, klasis, sinode, PGI wilayah, dan selanjutnya Tuhan. Kami menyerahkan juga ke dalam tangan kasih-Mu untuk para pelayan-Mu di seluruh dunia yang menghadapi kesusahan karena pandemi, karena bencana alam, atau karena peperangan, pengungsian, kemiskinan, kelaparan. Tuhan adalah penolong. Engkau memberikan kekekalan dalam hidup kami, dan Engkau memelihara hidup kami. Ketika Engkau mengutus kami menjawab pengutusan-Mu Tuhan. Kami tidak mengeraskan hati kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, maka Tuhan pasti memperlengkapi kami. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan juga untuk semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Juga untuk pemerintah kami, Presiden, Wakil Presiden, dan para Menteri Kabinet, seluruh wakil rakyat, penegak hukum, serta orang-orang yang mengambil bagian dalam pemerintahan dan penyelenggaraan negara kami sampai ke pelosok-pelosok Tuhan. Engkau yang memberkati dengan memberikan hati yang takut dan mengasihi-Mu dan kebijaksanaan, sehingga kebijakan boleh diambil mendatangkan pertolongan, damai sejahtera, kasih karunia, dan kelepasan dari kesulitan-kesulitan selama ini Tuhan. Kau memberikan kemampuan bagi tenaga medis, serta setiap orang yang mengemban tugas, mendapatkan perlindungan sekaligus hati yang berbakti kepadamu. Bapa di surga, banyak seru doa kami Tuhan, tapi kami ingin berdoa juga sebagaimana yang Yesus ajarkan kepada kami, yang kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai ungkapan syukur atas firman Tuhan yang meneguhkan, menyegarkan, dan menguatkan kita, mari kita bersama mengumpulkan persembahan yang akan kita kumpulkan bersama didasarkan pada firman-Nya yang demikian. Keinginan orang benar mendatangkan bahagia semata-mata. Harapan orang fasik mendatangkan murka. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal 11 ayat 23 sampai 25. Persembahan dapat dikumpulkan melalui majelis wilayah masing-masing. Kita aturkan persembahan kita sambil memuji namanya dari lagu pelengkap Kidung Jemaat 146 bait pertama
dan kedua. Bawa persembahanku. Persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Saya hantarkan. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga ibadah minggu ini boleh berjalan baik dan lancar. Kami juga mengucap syukur dan terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami saat ini, di mana kami boleh mengumpulkan persembahan kami, yaitu sebagian dari berkat yang Engkau limpahkan kepada kami. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan sucikan dan kuduskan persembahan kami ini, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, atau persembahan mirunggan lainnya, sehingga persembahan ini boleh berguna bagi pelayan di gerejamu ini. Ajari dan mampukan kami juga ya Tuhan, untuk dapat mempersembahkan tubuh kami, hidup dan kehidupan kami, dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bagi saudara-saudara kami yang dipercaya mengelola persembahan kami, kiranya Tuhan berikan kemampuan. Tuhan berikan kebijaksanaan sehingga boleh mengelola persembahan ini dengan penuh rasa tanggung jawab seturut dengan kehendak-Mu saja. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, dan sebentar ibadah akan usai, kami akan melanjutkan hidup kami keseharian. Kiranya Tuhan senantiasa sertai dan berkati kami. Kami juga mengucap syukur atas firman yang Engkau taburkan melalui Bapak Pendeta Hananto Kusumo. Kiranya firman-Mu boleh menjadi pelita bagi hidup kami dan boleh menerangi jalan kami dan juga menguatkan iman kami kepada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Umat kami undang untuk bangkit berdiri bersama umat Tuhan di segala tempat dan waktu. Kita nyatakan kembali pengakuan iman kita
menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat tetap berdiri, kita akan menerima pengutusan dan berkat. Mari kita kembali kepada tugas pelayanan kita di tengah-tengah dunia dan jalanan hidup seturut dengan pengutusan firman-Nya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kita tutup bersama-sama dengan menyanyikan Kidung Jemaat 369, 1 dan 2. Kidung Jemaat 369 A, 1 dan 2, Ya Yesus, ku berjanji. Ya Yesus, ku berjanji setia